Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum bihamdi a'da'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para kiai, para alim ulama, para masyayikh, asatidz, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang senantiasa dilimpahi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka bareng-bareng sama-sama menyiapkan wadahnya nuruhu ta'ala, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ngaji ini supaya siap mendapat limpahan fadl rahmat ridhonya Allah berupa nuruhu. Dan kajian kitab yang akan kita bahas pada pagi ini semoga kita istiqomah, yaitu kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi salah satu keunikan kitab Al-Hikam ini, kitab ini setiap abad, mulai abad ke-7, 8, awal pertama kali mulai abad ke-9 hingga saat ini setiap abad disyarahi oleh ulama-ulama besar. Jadi sudah ada sekian puluh syarah kitab Al-Hikam ini. Awal pertama kali yang mensyarahi kitab Al-Hikam ini adalah Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Biasanya di toko-toko di Indonesia itu beredar judulnya Ghaithul Mawahib Al-Aliyah atau At-Tambih. At-Tambih ini syarah pertama kali. Kemudian periode berikutnya abad ke-10 mulai muncul Syekh Ahmad Zarruq. Syekh Ahmad Zarruq itu mensyarahi sampai 36 kali. Bukan 36 jilid, 36 kali. Jadi setiap beliau mensyarahi, khatam, selesai, hilang kitabnya. Tiba-tiba hilang, ya dicolong maling, ya ada pencuri kitab itu juga ada. Itu hilang, kadang-kadang hilang nggak jelas. Beliau mensyarahi lagi dari awal lagi dengan syarah yang terus berkembang dan berbeda sampai yang masih selamat di tangan beliau itu sempat terselamatkan lah. Itu syarah ke-17 yang kemudian ketika syarah ke-17 itu terbit diberi kata pengantar oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, ya, rektor Al-Azhar, Syekhul Azhar, termasuk Syekh Abdul Halim Mahmud itu ya gurunya Gus Dur, gurunya Gus Mus. Waktu di Al-Azhar itu masih ada Syekh Abdul Halim Mahmud. Nah, para pensyarah hampir setiap abad ada. Yang menarik Syekh Zarruq ini, belakangan kitab-kitab yang hilang ini mulai ditemukan. Syarah yang kedua mulai dicetak, ketemu. Syarah yang ke-5, syarah yang ke-9, syarah ke-10, 11, 15, 17. Ini berarti ada 6 syarah beliau yang ditemukan dan mulai dicetak gitu.
Cuman yang beredar di Indonesia kayaknya syarah ke 15, yang 17 malah nggak beredar, yang diberi kata penghantar Syekh Abdul Halim Mahmud. Nah, beliau ketika mensyarahi kitab Al-Hikam, setiap mau mensyarahi kitab Al-Hikam selalu terbayang Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi gitu. Jadi nggak jadi, awalnya begitu, saya rasanya nggak tawaduk ke beliau ini gitu, selalu begitu, hampir setiap tahun ketika mulai mau menulis terbayang Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Luar biasanya para ulama dulu itu sampai begitu, mau mensyarah saja istikharahnya berkali-kali. Belakangan yang kemudian sekarang populer itu syarahnya Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani, judulnya Iqadul Himam ya fi Syarahil Hikam. Ini syarah yang cukup sistematis dan ini kitabnya, dan banyak merangkum. Jadi beliau mensyarahi Al-Hikam, banyak mengutip juga, lebih banyak mengutip pendapatnya Ibnu Athaillah di kitab lain. Jadi Ibnu Athaillah itu punya kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir judulnya. Itu isinya bab tazkiyatun nafas wa tathhirul qulub, ya, bersihi hawa nafsu, menyucikan hati. Itu di At-Tanwir itu. Ada lagi bab mengenai khusus zikrullah, itu ada 2 kitab. Satu Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad. Itu beredar juga di toko-toko Beirut, itu ada. Jadi khusus membahas lafadz Allah, itu satu kitab tersendiri. Makanya disebut Al-Qasdul Ma'rifatil Ismil Mufrad. Ini Ismil Mufrad ya Allah itu. Di sana diurai mengenai hubungan Asmaul Husna dengan Allah, ya, dan falsafah mengenai asma. Itu di Al-Qasdul Mujarrad. Ada bab tata cara zikir. Beliau menulis kitab Misbahul Arwah, ya, Miftahul Misbahul Arwah, saya lupa judulnya, panjang. Itu khusus bab zikir, mulai tata cara zikir dan seterusnya. Beliau mensyarahi kitab mengenai thariqah, mensyarahi nazomnya Syekh Abu Madyan Al-Ghaus. Abu Madyan Al-Ghaus itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung, ya, yang sangat terkenal, punya nazom mengenai thariqah, disyarahi oleh Ibnu Athaillah, judulnya At-Turuq Ilallah. Ada lagi kitab-kitab beliau yang baru saja ditemukan. Ini kitab yang sebenarnya banyak ditunggu, tipis, judulnya Hatkul Astar, merobek tirai, ya, Hatkul Astar, tipis kitabnya, mengenai apa? Wahdatul wujud. Bayangkan itu, ya. Kalau kita mau mempelajari wahdatul, itu kitab beliau Hatkul Astar itu. Kitab itu pernah diterjemah oleh seseorang lah, sahabat saya di Indonesia, cuman maaf terjemahannya kurang pas lah menurut saya lah, ya. Jadi esensi daripada Hatkul Astar itu tidak muncul betul. Nah, kemudian yang cukup populer juga Lataiful Minan.
itu mengenai kitab tentang kewalian, ya, kitab tentang kewalian dan biografi dua orang wali besar, yaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, itu guru beliau, dan gurunya Syekh Abdul Abbas ini Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah. Biografinya ada di dalam Lataiful Minan, termasuk dawuh-dawuhnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, karena Syekh Abdul Abbas Al-Mursi nanti punya beberapa murid utamanya, antara lain Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ini nanti silsilah sanatnya ke bawah itu nanti akan berkembang di wilayah Afrika, kemudian Eropa, Asia Tengah. Itu selalu nanti kalau diurut sana, dari Ibnu Athaillah Sakandari, dari Abdul Abbas Al-Mursi, dari Abdul Hasan Asy-Syadzili gitu. Tapi kalau yang ke Indonesia, Asia Tenggara ini lebih banyak dari Masya Allah, saya lupa ya, itu nanti ke Al-Asqalani dan seterusnya. Nah, ada lagi murid beliau yang menarik, itu seorang polisi. Polisi jadi mursyid hebat, dan karyanya luar biasa juga. Setiap hari hanya nunggu, jaga, tapi ketika ada pengajiannya Syekh Abdul Abbas, beliau mengikuti sampai jadi mursyid hebat. Yang penting di kitab Al-Hikam ini, kuncinya kita ngaji kitab ini menyimak menurut hati Anda sendiri-sendiri, bukan menurut pikiran Anda. Nek menurut pikiran Anda bisa mumet, ya. Dan jangan sampai kalau kita sudah ada key of Al-Hikam ini, kuncinya Al-Hikam ini, berarti Al-Hikam ini tidak bisa, misalnya kan ada, wah Al-Hikam ini kitab tua, harus orang-orang usia sekian yang mendalami, enggak. Harus sudah khatam Ihya dulu, enggak. Kita ini memahami menurut hati kita sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini Al-Hikam. Nah, pensyarah terakhir adalah sekarang ini Syekh Ramadan Al-Buti Al-Maghfurlah Asy-Syahid, yang mati syahid di Suriah itu. Beliau mensyarah ada 6 jilid. Semula ngaji begini, direkam oleh muridnya, ditulis. Separuh dari selanjutnya beliau tulis sendiri. Itu sampai 6 jilid. Itu Syekh Ramadan Al-Buti. Hampir semua rektor Al-Azhar, ada 4 kira-kira Syekhul Azhar yang mensyarah kitab Al-Hikam. Di Indonesia, yang menerjemah dalam ulasan tapi bahasa Jawa, Kiai Soleh Darat. Ada lagi Misbahul Zulam, itu ditulis merupakan syarah terhadap, jadi kitab Al-Hikam ini pernah ditabwib. Ditabwib itu dibab-bab, disistematisir. Tidak seperti urutan di sini, disistematisir dalam bentuk bab-bab. Kira-kira menurut pengetahuan akademis itu matuk lah, kira-kira gitu loh ya, sistematis gitu. Nah, ditulis oleh seorang wali dari India, Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi. Kemudian di Indonesia disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nah, dari sinilah banyak kita, artinya Al-Hikam ini setiap episode zaman,
selalu muncul satu elan vital baru yang jawabannya ya ada di Al-Hikam. Lah ini uniknya Al-Hikam ini. Dan yang menarik gitu, sepintas Al-Hikam ini seperti loncat-loncat. Syekh Ibnu Athaillah habis bicara ini kok bicara ini ya, habis loncat ke sini ya, mari. Nggak taunya itu adalah lompatan-lompatan orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju kepada Allah, mengalami itu semua. Nah, ini jadi saya sendiri ini setiap ngaos nih Al-Hikam nih, ya selalu ada sesuatu yang baru. Walaupun saya membaca hikmah yang sama di tempat sono, hikmah itu di tempat sono, pasti penjelasannya juga berbeda. Nah itulah karomahnya Al-Hikam, itu luar biasa seperti itu. Nah, karena itu orang ngaji Al-Hikam, Pak, saya mulai ikut pengajian Al-Hikam itu sudah terlambat, Pak, mulai tengah-tengah sudah. Gimana dong yang awal-awal? Enggak apa-apa. Hebatnya Al-Hikam itu dimulai dari tengah juga enggak apa-apa. Itu tentang kita, tentang hati kita, tentang hubungan kita dengan Rabb kita. Nah, niki Bapak sekalian, jadi Ibnu Athaillah sebagai penghantar saja ini, dulu itu beliau itu mufti madhab Maliki asalnya. Beliau ahli tafsir, ahli hadis, mujtahid madhab untuk Imam Maliki. Nah, beliau tidak suka tasawuf, menolak tasawuf. Cukuplah Quran, hadis, fikih, tauhid ini udah selesai. Ngapain harus mendalami tasawuf? Banyak jamaah beliau, murid-murid beliau lapor. Ini ada pengajiannya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi di Alexandria. Beliau kebetulan tinggal di Alexandria juga, nggak jauh, Iskandariah. Kok begini, beliau diem aja, nggak nolak juga nggak nerima. Tapi beliau penasaran, diam-diam penasaran, kapan aku tak parani pengajian kayak apa sih gitu. Macam di masjid rame. Begitu pengajian, beliau tiba-tiba tercengang ketika Syekh Abdul Abbas Al-Mursi menjelaskan hadis Nabi tentang mal Islam. Rupanya dijelaskan oleh Abdul Abbas Al-Mursi ini tidak pernah dijelaskan oleh kitab-kitab dimanapun. Al-Islamu anta budahu. Tiba-tiba begitu penjelasannya. Islam hendaknya engkau menyembah Allah. Al-Islamu li islahidz dzawahir. Islam itu untuk menata kehidupan lahiriah. Makanya dalam rukun Islam sholat, bab khusyuk tidak pernah dibahas di kitab syariah. Nggak ada bab khusyuk. Syarat sah harus sholat harus khusyuk. Wah, nggak sah kabeh. Ya, mana orang khusyuk? Karena menata syarat rukunnya sholat kan isinya bacaan, gerakan, udah. Itu zahir semua. Puasa juga begitu. Zakat juga begitu. Nggak ada syarat sahnya zakat harus ikhlas, nggak ada. Wajib zakat wajib sudah. Itu islahul dzawahir, itulah yang disebut asy-syariah. Al-Islamu ya syariah. Nah,
mal iman, dan itu panjang beliau menjelaskan. Mal iman, al imanu antak sudahu, hendaknya engkau menuju kepada Allah. Tadi hendaknya engkau menyembah Allah, sekarang menuju kepada Allah. Itu adalah amaliyatul iman maksudnya. Aku sudah beriman, sudah rukun iman hafal, asma sifat Allah hafal. Kalau sudah hafal mau ngapain? Nah, tauhid ini sudah kita pegang, bagaimana mewujudkan tauhid ini sekarang? Antak sudahu, hendaknya engkau menuju kepada Allah. Sampai berangkat jamaah, ya Allah, aku menuju kepadamu. Harus dimulai begitu. Apalagi ahlu thoriq, gitu semua. Ke pasar, ya Allah, aku menuju kepadamu. Ke kantor, ya Allah, aku menuju kepadamu. Ke sekolahan ngajar, ya Allah, aku menuju kepadamu. Tapi neng jero ati mawon, ya. Ditanya tetangga, Pak kemana? Menuju Allah. Oh, edan dong. Iman. Itulah yang disebut tadi al-islamu syariah, al-imanu thariqah. Mewujudkan tauhid dalam praktek sehari-hari, itulah at-thariqah. Untuk apa? Li islahil bawatin, noto batin. Apalagi masyarakat modern ruwet kabeh. Wah, surah karuan ini soal ini, berita ini, macam-macam kacau. Ayo ditata batin kita. Soal ruwet itu urusan lahiriah, urusan dunia. Batin ini loh, ayo ditata. Bertahun-tahun kita ini pengen ridho, pengen tawakal, pengen ikhlas, bahkan pengen cinta kepada Allah dan Rasul. Kok angel banget ya? Kok angel banget ya? Pengen belajar syukur ya angel ya karuan. Ini karena belum tertata batin. Dasarnya apa? Ya iman memang. Kalau nggak ada iman, sampean pergi ke psikolog lagi stres. Apa Pak masalahnya Pak? Gini, suruh curhat sampean. 5 tahun yang lalu kehidupan sampean gimana? Suruh curhat sampean. Cuman didengarin doang, nggak ada iman di situ. Para psikolog tidak akan menyelamatkan Anda sampai di depan Allah. Yang penting pemadam kebakaran saja. What next? Habis itu apa? Setelah rumah habis ini kebakar ini. Ini tantangan psikologi muslim saat ini. Maka saya sampaikan kepada beberapa fakultas psikologi yang dari fakultas Islam, harus memasuki dunia tasawuf. Kalau enggak, isinya nanti ilmu psikologi umum dikasih ayat dan hadis doang. Itu namanya cocokologi. Enggak selesai. Ini harus dibedah anatomi ruhaniyah, anatomi jiwa kita ini kayak apa sih jiwaku isinya. Nanti ditata bagaimana, strukturnya seperti apa. Itulah islahul bawatin, menata batin. Dari mana dulu ya? Ini pintunya kok banyak banget ya. Masuk belakang apa samping apa depan. Kemudian ketika beliau menjelaskan al-ihsan mal ihsanu, beliau menyebut
antashhadahu, hendaknya engkau menyaksikan Allah. Menuju kepada Allah, wuslah sampai ke wilayah ihsan, aku memandangmu Tuhan. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap rasanya kok Gusti Allah. Suasana ihsan. Lah ihsan ini dalam rangka apa? Li islahis sarair, menata rahasianya batin. Rahasia batin itu mulai wilayah roh, wilayah sir, wilayah akhfa, khofi. Apa ini ditata ini? Kalau nggak ditata, banyak orang mengalami halusinasi. Halusinasi itu ngerti ya, rumang sana wis dadi wali. Waduh, ini karena saroirnya nggak tertata. Ini jadi pertanyaan malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, mal islamu mal imanu mal ihsanu, itu bukan artinya apakah agama Islam, bukan, tapi ma'amaliyatul Islam, apa sih amaliyah Islam, prakteknya gimana, apa amaliyah iman, apa amaliyah ihsan. Bukan apa agama Islam, apa agama iman, apa agama ihsan, bukan ya. Itu yang harus digaris bawahi dulu. Niku. Nah, karena itu, karena ini menyangkut amaliyah, Ibnu Athaillah Sakandari niki memulai dari bab mengenai i'timad bil a'mal. Mayoritas umat Islam ini mu'tamid bil a'mal, mengandalkan amal. Ngandelne amal itu akhirnya ketika menghadap Allah itu penuh dengan transaksional. Gusti pun diijole, gitu. Mana Tuhan, aku sudah tahajud 5 tahun, buktinya apa? Pahalanya mana Tuhan? Loh, apa bedanya dengan debt collector sampean? Nagih Gusti Allah, ya. Gedor-gedor pintunya Gusti Allah ora sopan bisa. Itu namanya transaksional. Gara-gara apa? Mu'tamid bil a'mal, ngandelne amal. Nah, maka bismillahirrahmanirrahim beliau memulai qala al-muallif min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Tanda-tanda orang itu ngandelne amal. Nah, ini amal diandalkan, dijadikan sandaran, pokoknya aku sudah jaminan masuk surga ini. Itu namanya mengandalkan amal. Nanti lama-lama orang mengandalkan amal itu sebenarnya ini kalau paling ekstrim itu iblis itu dulu mengandalkan amal. Apa? 80.000 tahun sebelum Adam diciptakan, aku sudah menjadi ahli ibadah. Tiba-tiba suruh sujud sama dia anak kemarin sore. Nah, munculnya apa? Istakbaro. Orang kalau mengandalkan amal bisa takabur. Wah, amalku lebih hebat dari kamu. Kamu apaan? Sodakohku lebih hebat. Kamu apaan? Kan takabur kita. Aku ini ahli puasa Daud. Udah 13 tahun gitu ya. Kamu Senin Kemis saja enggak. Itu kan takabur namanya. Istakbaro. Bahaya. Tapi kalau ada orang mengandalkan amal gimana? Ya nggak apa-apa. Memang makomnya memang masih di situ, ya nggak apa-apa. Yang penting ojo takabur, kan gitu aja. Ya, harus banyak istighfar, harus istiqomah, ya,
harus menjaga alur-alur ketakwaannya. Tapi beliau kalau kita kepingin wuslah kepada Allah, makanya beliau ini rentetannya, kenapa beliau kok tidak min alamatil ilmi, min alamatil ibadat, itu kok amal yang diangkat beliau dulu, kata-kata amal. Karena amal itu adalah produk terakhir dari seluruh ahwal. Jadi Gusti Allah itu menurunkan nur di dalam batin, rahasia batin kita. Nur itu memancar ke dalam hati kita. Ketika memancar itu diolah oleh hati. Atine resik apa kotor. Nah, gitu aja gampang. Ini hatiku ini banyak dipengaruhi hawa nafsu, setan, ego, atau hatiku sudah jernih. Kalau jernih ya celing lah, nurnya pasti biar. Nur yang diolah dari hati tadi, itu lahirlah produk yang namanya amal. Jadi amal itu ya dari dalam sini asalnya. Maujud secara zahir namanya amaliyah. Tergantung amaliyahnya ini hasanah apa sayyi'ah, ya tergantung batin kita. Begitu hebat amaliyahnya sampai amaliyatul Islam, amaliyatul iman, bahkan amaliyatul ihsan, dia tempuh ini tiga-tiganya, tamat khatam, ibaratnya wis diwisuda. Itu pun tetap tidak boleh mengandalkan amal. Wah, aku iso ihsan, aku rumah saku iso musyahadah, wah wis beres. Kata-kata beres itu mengandalkan ihsan namanya, nggak boleh. Adalah nuqsanur roja, harapan seseorang itu mulai berkurang inda wujudiz zalal. Jadi ketika orang habis berbuat salah, dosa atau apa saja, sampai tiba-tiba maksiat, sengojo nggak sengojo maksiat, habis itu rumongso pesimis karo Gusti Allah. Gusti Allah nerimo aku nggak ya, aku habis dosa ini tadi. Itu namanya nuqsanur roja, ya, harapannya tiba-tiba berkurang kepada Allah. Seminggu banyak maksiat, tiba-tiba sudah mulai nggak istiqomah dia. Aduh, kayaknya Gusti Allah nggak mau nerima aku kayak kemarin nih, dosaku banyak. Nah, itu namanya nuqsanur roja, harapannya berkurang. Itu tanda-tanda kita sedang mengandalkan amal itu kayak gitu. Seakan-akan amal itu membuat Anda bahagia, membuat Anda celaka. Jadi seperti itu. Bukan hanya mengandalkan amal, ada saudara-saudaranya amal ini apa saja. Saudaranya amal ya ilmu. Mengandalkan ilmu ya jangan. Ilmu itu punyanya Allah. Andalkan yang punya ilmu. Amal itu ciptaan Allah, bukan ciptaan Anda. Andalkan yang menciptakan amal. Kita ini hanya dititipi oleh Gusti Allah. Ini tak titipi, cipta aku namanya amal ya. Begitu kita dititipi, tiba-tiba hati kita, aku kok pengen sholat ya. Nah, itu begitu. Zaman pernah memproduksi amal? Nggak pernah, pabrik ya nggak duwe. Jangan pernah mengklaim, oh ini amalku loh, ini ikhtiarku, hasil ini ku semua. Itu apa? Itu dari Allah semua. Nah, mulai kenapa? Ilmu juga begitu. Begitu juga orang diberi karomah oleh Allah tiba-tiba. Memiliki kemampuan hebat ini. Tetap tidak boleh iktimat pada karomah.
Entar kalau manusia, ono wali kok iktimat pada karomahnya, dia mengalami istidraj namanya. Ya, istidraj itu. Istidraj itu kalau main sepak bola itu, oh dari A sekarang degradasi B. Karomah juga nggak boleh dijadikan iktimat, mandek perjalanan kita. Ingat Rasulullah SAW ketika Mi'raj, dibukakan rahasia alam ghaib, alam malakut, alam jabarutnya Allah, semua dibuka. Rasulullah cukup tercengang. Begitu indah dan hebat ini. Tercengang beliau, secara manusiawi tercengang. Tapi apa yang terjadi? Jibril, hei Muhammad, ayo naik, tujuanmu bukan ini, ayo naik, Allah tujuan. Kira-kira sampean lagi dibuka aroma surga, belum surganya, aroma aja wis mendem, wis gak gelem nang dinding. Wah, asik iki ae tak goleki. Kira-kira sampean, ya hebatnya Allah nggak nunjukin bidadari ya ke sampean ya sekarang. Bisa melongo sampean. Seumur hidup bengong aja gitu. Serah nyambut gawe, ramangan, ya untung nanti semua. Rasulullah SAW pernah galau, layu ghonu fi qalbi, aku galau, fa astaghfirullah sab'ina marrah, aku istighfar akhirnya ping 70. Syekh Abil Hasan Asyadzili membaca hadis ini tambah galau. Galaunya apa? Kok bisa ya manusia sempurna masuk galau? Kenapa? Kok bisa galau? Beliau merenung bermalam-malam, berhari-hari, sampai gelisah juga. Kenapa kok bisa galau? Rasulullah. Akhirnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya Mubarak, wahai orang yang diberkahi, aku galau bukan karena zulumat, bukan karena kegelapan, tapi aku galau karena nur. Bayangan. Nah kalau kita kan masih mencari nur kita, Allahumma nawwir qulubana, gitu. Rasulullah dilimpahi nur luar biasa, galau beliau, dan nurnya begitu dahsyat dan indah, semua melimpah ke beliau. Apa yang terjadi? Ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan sampai indahnya, dahsyatnya nur ini membuat aku kehilangan Engkau, enggak memandangmu Tuhan. Awake dhewe dikai nur sithik ae terus waduh wis ngelamun terus sak wulan. Aku dadi opo ketoke iki ya? Ngono pisan. Itu supaya kita itu iktimad kepada Allah, khaliqul a'mal, kan gitu. Jadi orang-orang yang wuslah kepada Allah, kalau bersalah gimana? Ya biasa-biasa saja. Gusti Allah nakdirnya aku salah kok, selesai. Ya, Nabi Adam itu loh, Nabi Adam contohnya, kita ini dosa kita kalau dibanding Nabi Adam gak ono sak pucuk kuku ireng mbiyen itu. Bagaimana Nabi Adam bermaksiat di surga, bayangin. Lho wong ning swarga itu iso kepleset loh masih. Inilah yang membuat Syekh Ahmad Zarruq, salah satu pensyarah kitab Al-Hikam ini, pernah mengatakan begini, pertama kali aku memasuki dunia tasawuf ini, yang saya ingat-ingat adalah ucapan
Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu awalnya ya mboten patek seneng tasawuf. Di akhir hayatnya, di masa tuanya, beliau memasuki dunia sufi. Putra-putranya diminta memasuki dunia sufi. Jadi empat imam madhab ini adalah para sufi besar sebenarnya, termasuk yang jarang diketahui oleh banyak orang, Imam Hanafi, yang terkenal ijtihadnya sangat rasional. Imam Hanafi itu ternyata mursyid tarekat beliau. Nah, ini jadi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, hati-hati ya kalian menempuh jalan menuju kepada Allah ini. Ingatlah kepada Nabi Adam. Adam yang sudah di surga saja masih bisa kepleset, apalagi kita yang belum masuk surga. Katanya begitu. Itu diingat terus oleh Syekh Zarruq itu. Nah, suatu ketika dalam sebuah perjalanan rombongan lah, Syekh Abil Hasan Asyadzili dengan para muridnya rombongan berhari-hari menempuh padang pasir yang panjang. Tiba-tiba dalam hatinya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengeluh, kapan tekane ini? Gitu, gitu. Dalam hati aja ini, capek juga yang ngikuti guru ini, katanya gitu. Kapan tekane? Apa? Syekh Abdul Hasan Asyadzili langsung menegur, ya Ahmad, Syekh Abdul Abbas, Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke dunia itu bukan dalam rangka disiksa atau dihina, bukan, tapi dalam rangka untuk dinaikin derajatnya. Dulu ketika di surga, Nabi Adam itu ibadahnya cuman ubudiyatut ta'rif, ibadah makrifat saja. Tapi Adam itu emang ibadah makrifat itu sudah hebat gitu ya. Enggak, tahunya cuma separuh. Kalau manusia kamil, manusia itu paripurna, itu cek separuh. Separuh berikutnya ya di dunia, harus ditempuh di dunia, yaitu ubudiyatut taklif, ibadah menjadi mukallaf, wong mukallaf. Karena mukallaf ada larangannya, ada perintahnya, ada anjurannya, abot ada cobaannya, abot, tapi abot dalam rangka menyempurnakan kita semua. Jadi Nabi Adam ketika nginget kesalahan di surga, ya wes, alhamdulillah ya Allah. Lah ini yang menarik bagi para wasilin, engkau takdirkan aku berdosa. Nah, bisa begitu loh ya, bisa begitu. Coba sampai tanya orang-orang di penjara itu yang sudah pada tobat itu, mereka bisa saja sekarang mengatakan, alhamdulillah dulu kalau aku nggak jadi preman, aku nggak iso ibadah cedak karo Gusti Allah koyo ngene. Bisa begitu. Apalagi saat ini banyak orang yang sekarang ini dekat kepada Allah gara-gara masa lalu yang kelam malahan. Jadi kalau kita melihat ahlul maksah, ya siapa tahu itu cara Allah untuk membuat dia lebih dekat nanti kepada Allah. Habis berbuat salah malah lebih dekat kepada Allah, hatinya remuk redam di hadapan Allah. Luar biasa. Daripada kita menjadi ahli taat lalu menjadi istakbaro, jadi sombong, izan wastikbaro, jadi merasa mulia, merasa ahli taat. Bahaya ini. Lebih baik ahli maksiat yang
remuk redam di hadapan Allah. Nah, maka ajaran Ibnu Athaillah pertama kali ini kita diajari untuk optimis kepada fadl rahmati Allah. Ya. Optimis. Gak ada namanya pesimis itu. Optimis. Kalau sudah optimis, Anda akan yakin pada Allah dan berakhir full husnudzon kepada Allah. Jadi para sufi sampai menjelaskan husnudzon billah awwalus surur. Husnudzon kepada Allah itu awal kebahagiaan. Oh, itu konglomerat bahagia enggak pernah kenal Gusti Allah deh. Apalagi husnudzon kepada Allah. Nggak ada bahagia. Bahagia itu husnudzon pada Allah itu loh. Wes sama diskusi dengan para psikolog, nanti dia tidak akan menemukan apa itu bahagia. Bahagia sebentar, habis itu ya nangis maneh. Bahagia sengsara maneh. Ternyata husnudzon billah bahagia itu. Nabi Adam ya husnudzon billah. Ulul azmi husnudzon billahnya jadi panutan. Belajar ya, kita husnudzon billah. Jadi mengapa ini oleh supaya kita itu tauhid kita itu mewujud betul. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukum al jannah bi amalih. Nah, terkenal itu. Manusia itu enggak bisa masuk surga karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Panjenengan nggih ngoten Rasulullah. Qala wala anak aku pun masuk surga bukan karena amalku. Ya. Illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Jadi kecuali yang membuat aku masuk bungkusnya rahmati Gusti Allah. Ya minimal kita tuh iktimatnya kepada fadl rahmati Allah. Ya, sekali lagi kisahnya Ibnu Athaillah. Mungkin sampean juga pernah dengar, tapi ini saya review ulang. Ketika habis pengajian dengan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, murid-murid sudah pada keluar semua, tinggal beliau bengong aja di masjid itu. Ini tadi bukan ucapan manusia, kata beliau. Ini adalah fuyudat al-ilahiyah, limpahan-limpahan ilahi. Akhirnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi masuk kamar di masjid itu ada kamar beliau. Ibnu Athaillah ngikuti, guru, boleh saya jadi murid Anda? Tiba-tiba begitu. Oh iya, masuk. Dilanjutkan pengajian sampai hampir pagi. Berdua sampai, kata beliau, sampai aku tenggelam dalam lautan ruhaniyah, nuroniyah yang nggak bisa aku jelaskan sama sekali. Begitu selesai, ada satu pertanyaan guru. Nah ini menarik, ini pertanyaan sepele ning serius. Apa pertanyaan? Guru, saya ini punya penyakit, guru. Apa? Ini penyakit sudah saya obati, saya puasai, saya zikiri, saya tahajuti bertahun-tahun nggak hilang-hilang, gitu. Apa? Kata Syekh Abdul Abbas, rasa tidak enak dalam hati ketika aku mau berbuat baik. Nyelekit, tapi halus banget. Pokoknya ada yang ganjel, dia apa ini?
mau sholat begitu, mau zikir begitu, mau ngajar begitu. Jawaban Syekh Abdul Abbas Al-Mursi apa? Hukukul ibad alallahi arba'atun la khomisatalah. Hak hamba kepada Allah itu cuma 4, ya. Titenono iki, nggak sampai 5, ya, 4 3. Kalau hamba 1, kalau kamu bisa taat, hakmu adalah memandang fadl minan, anugerahnya Gusti Allah. Awake dhewe nek ibadah lah malah golek anugerah, nggih. Ya enggak, pengen dapat anugerah. Ini enggak, dibalik. Nek kowe ngibadah taat, lihatlah anugerah Allah mendahului taatmu. Wis, bukan belum. Kita ini gara-gara belum, ya, akhirnya curiga nih Gusti Allah. Tuhan mana kok belum gitu? Tuhan mana kok belum gitu? Padahal sudah. Makanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dalam munajatnya mengatakan, Ilahi, oh Tuhan, ma'ata'tuka illa biridhaq. Aku nggak bisa taat kepadamu kecuali karena ridhamu. Kalau ridhomu nggak turun padaku, ya aku nggak bakal sholat, nggak bakal ngaji, nggak bakal zikir, nggak bakal ikhlas, nggak bakal tawakal. Nggak. Itu semua didahului ridhomu Allah. Ini praktek, geh, praktek. Awake dhewe budal sholat, ya Allah, ini ridhomu turun pada aku. Maka sampean sholatnya enteng, seneng, penuh cinta, penuh syukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pasti gitu. Bukan kok wis zuhur sih rek. Ayo, sudah. Ini pelajaran pertama dari Abdul Abbas, Syekh Abdul Abbas kepada Ibnu Abbas. Nomor 2, kalau kamu maksiat kebalikannya taat, hakmu apa? Ya tobat sudah, titik. Jangan ditunda. Tobatnya ntar malam aja. Oh, nggak bisa. Ntar malam kita mentobati dosa kita nanti malam. Emang mau ada dosa ya Pak nanti malam? Ada. Coba. Emang kalian nggak lepas dari dosa setiap hari? Terus kita itu. Salah saya, tobat ya sekarang. Ya di tempat itu juga. Jangan sampai kita maksiat di alun-alun, tobatnya di masjid. Jangan. Ya di alun-alun itu tadi. Biar menghapus, ngedel. Ya, dosa Anda direkam oleh alun-alun itu loh. Jadi itu nggak bisa ditunda. Yang nomor 3, kalau kamu mendapat nikmat, hakmu syukur. Syukur juga nggak bisa ditunda. Ntar aku syukur minggu depan, tasyakuran. Itu saya makan-makan ya, bukan tasyakuran. Minggu depan kita mensyukuri nikmat Allah minggu depan itu loh. Nikmat Allah latuh suha yang nggak bisa terhingga itu. Nikmat sekarang ya sekarang sudah. Syukur kok ditunda, ya aneh. Nomor 4, kalau kamu dapat musibah, cobaan, apa hakmu? Sabar. Sabar itu juga nggak boleh ditunda. Ntar aku tak sabar, saya masih emosi, sabar besok mau sabar. Nggak bisa ya. Fi sodmatil ula, ketika hentaan pertama cobaan, ya disitulah kita sabar. Jadi 4 ubudiyah yang nggak bisa ditunda itu tadi. Apa kata Ibnu Athaillah? Sejak saya mendengar
kata-kata guru saya itu sampai sekarang sudah 10 tahun ini, kata beliau, saya nggak pernah susah sama sekali. Bahkan saya lupa yang disebut susah itu apa, saya lupa. Ya, saya kan pengen kan nggak susah ya, lakoni 4 hal ini aja, nggak lebih. Setelah saya pikir-pikir Pak, Bu, tak pikir-pikir kalimatnya Abul Abbas Al-Mursi, ternyata seluruh amaliyah kita ini ujung-ujungnya muternya ya 4 itu aja. Kita belajar ribuan kitab, ujung-ujungnya 4 ini aja. Muter, ya Allah luar biasa saya Abul Abbas ini. Ya kita ini kalau nggak sedang taat ya pasti maksiat lah. Saya nggak maksiat Pak, saya di kamar aja kok Pak tadi, misalnya gitu ya. Terus ngapain kamu di kamar? Ngelamun Pak. Nah ya, menghayal Pak saya. Neng kamar ya zikir neng Gusti Allah, neng kamar ngelamun. Ini menurut tasawuf sudah maksiat juga kan gitu. Ghafalat soalnya, lalai kepada Allah. Jadi muter aja gitu. Kalau kita sedang tidak mendapat nikmat ya sedang diberi cobaan. Udah titik. Kalau nggak sedang diberi cobaan ya dapat nikmat. Nah, ini hilang kata beliau. Orang-orang kok katanya susah datang ke saya curhat ini saya susah. Susah itu yang kayak bagaimana ya? Saya lupa sudah. 10 tahun nggak susah. Itulah dari perjalanan min alamatil i'timad. Gara-gara kita itu i'timad pada amal, pada ilmu, pada prestasi, pada ikhtiar, pada prestisius, termasuk prestisius spiritual itu, karomah itu membuat kita mandek. Mandek. Coba, dan ini banyak yang mandek. Para penempuh jalan ruhani ini kadang-kadang mandek ya gara-gara misalnya dibuka rahasia langit pertama oleh Allah, mandek dia. Wih, kayaknya ini yang saya cari selama ini. Ini final saya. Ini impianku sejak dulu. Wah, nggak taunya langit pertama baru. Nah kan nggak ketemu Gusti Allah akhirnya kita. Ya, ini pentingnya kita. Nah dan ini hebatnya Ibnu Athaillah ini tiba-tiba mengawalinya itu dengan iktimad bil amal tadi. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian, amaliyah itu akibat sebenarnya. Akibat ridho fadl rahmati Allah. Nek sampean nggak dapat ridho fadl, nggak bakal melakukan amaliyah kebajikan, nggak bakal taat, nggak bakal ibadah. Makanya ibadahnya tasyakuron, seperti Kanjeng Nabi ketika dikeluhi oleh Siti Aisyah, Nabi, engkau ini sudah diampuni masa lalu, masa depan. Kenapa engkau masih tahajud sampai bengkak kakimu, sampai melelehkan air mata setiap malam? Untuk apa Nabi? Nabi hanya menjawab, kamu nggak suka ya kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Ini loh yang harus kita teladani dari Kanjeng Nabi, bagaimana kita ibadah ini tasyakuron. Hati kita ini full syukur, nah ibadah. Biar, wah namanya orang syukur itu kan bahagia sekali ya. Sampean ngucapin terima kasih kepada seseorang yang pernah nyelamatin nyawa sampean, itu kan penuh bahagia, wah seneng. Nah, kita itu ketika ibadah mbok gitu loh, yang gitu. Dulu saya belum Pak, ya nggak apa-apa, sekarang ke depan kasih ya Allah, kasih ya Allah.
Jadi jangan sampai kita tergolong wa qalilan ma tashkurun. Jumlah orang bersyukur itu di dunia ini memang minoritas. Sedikit. Tapi iku sing didelok karo Gusti Allah. Wih, beda ini hamba. Nah, jadi kita ini menghadap Allah rasanya plong banget. Bukan tertekan, bukan terpaksa. Ya, bukan alhamdulillah saya beres sholat isya aku mau, nah, misalnya gitu. Itu kayaknya sholat isya itu jadi beban gitu loh. Jadi kita balik, ini al-wajibat, kalau istilah para sufi menjadi al-hukuk, hak. Sholat itu milikmu. Nah sekarang harus begitu, milikku nih, kalau aku nggak jaga milikku, maka pasti dicuri oleh setan. Setiap hari setan tuh mengintai kapan aku nyolong miliknya si A. Yang dicolong apa? Kebaikan-kebaikan kita, taat kita, supaya kita diganti langsung oleh setan. Lalai, sembrono, meremehkan, bahkan menentang. Kawan gelem diijoli setan ngono. Nah itu, makanya jadikan, ya Allah, sholat 5 waktu itu milikku, sholat sunnah milikku, zikir milikku. Kalau sudah milikku ya milikku. Sodako fakir miskin itu milikku, bukan kewajibanku. Kalau para sufi itu begitu. Nek wong syariat ya nggak apa-apa kewajiban, gitu, nggak apa-apa, itu wong syariat. Gitu. Tapi di sini ini milikku Tuhan. Aku tadi mau sedekah pada tetanggaku yang kelaparan. Setan datang, kelihatannya tadi sudah nggak kelaparan lagi tuh orang, gitu. Setan loh ngomong gitu. Oh iya ya, nanti tak kasih aja tetangga yang lain, cari orang lapar. Kata setan, kayaknya bener ya kayaknya. Tapi tujuan setan adalah supaya orang ini menunda kebaikan. Sopo ngerti ketika dia menunda kebaikan, mati orang ini. Mati dalam kondisi menunda kebaikan. Loh, sampai lembut kayak gitu setan itu. Nah itu, jadi ya sudah, itu milik kita. Berbuat baik itu milik kita, dari Allah. Jangan diklaim, oh ini anuku enggak, dari Allah. Sampai kita berzikir saja, nanti di belakang ada kalimat beliau, ja'alaka bisalasi karomat. Allah menjadikan ja'alaka 3 karomah, keutamaan indah luar biasa fi dzikri, dibalik zikir ini. Contohnya ya dibalik ibadah kita semua ini. 1, ja'alaka dzakiron lahu. Allah menjadikanmu, dijadikan oleh Allah ini orang yang berzikir kepada Allah. Jadi yang membuat kita berzikir itu ya Gusti Allah, bukan usaha kita. Makanya sampai zikir podo abot itu karena rumongso iso zikir kabeh. Akhirnya berat lagi istighfar ping 30 wis angop mudahan. Coba kalau ya Allah, jadi engkau ini memberi anugerah luar biasa kepadaku. Bahkan para sufi mengatakan zikir lebih agung dibanding surga. Lo bayangkan, sampean diwai zikir, disiptain zikir oleh Allah, dititip nih, sampean apa enggak seneng? Luwih agung ketimbang swarga. Oh
ya Allah. Nah, kalau kita ini berzikir, ya Allah ini darimu semua ya Allah, kan zikir kita penuh cinta dan penuh keharuan, terharu kita di hadapan Allah. Nah tuh ya, jadi Rasulullah itu ya fadl rahmatnya Gusti Allah lah yang sampai Rasulullah kemudian menjadi ikon rahmat itu sendiri ya, karena beliau full nggak kepingin yang tidak dari Allah, nggak kepingin ada sedikit pun merasa dari dirinya, sehingga mendapat ikon rahmatan lil alamin. Nah kita ini di Nahdlatul Ulama itu kan dikit-dikit rahmatan lil alamin. Gimana sih cara mempraktekkan rahmatan lil alamin ini? Ya harus dari dalam dirasakan dia, oh begitu ya, gitu, harus merasakan ya Allah darimu semua ini ya Allah, darimu semua ya. Maka kenapa kita harus i'timad billah? Karena kita ini minallah ya, ini penting. Satu, kita ini dari Allah, bukan dari mana-mana, bukan dari siapa saja. Semua kita ini dari Gusti Allah. Sampean kedip aja itu, kedip sih ngedipnya ya Gusti Allah ya, harus merasa gitu. Ini kok gatel ya, gatel kok ngene Gusti Allah iki ngono ae wis. Kabeh dari Allah ini, nggak ada yang tidak dari Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak dari Allah, nggak pernah akan ada di dunia ini, nggak pernah akan ada. Enak nggak pernah ada. Kemana kemudian kita ini? Ilallah, menuju Allah. Zaman pikir-pikir sampai ya Allah, ternyata hidup urip itu sedang menuju kepadamu Allah, bukan menuju surga. Surga pada akhirnya untuk ketemu Allah. Gimana ya supaya sukses menuju pada Allah ini? Pertanyaannya kan begitu. Haruslah billah, bersama Allah, bersama fadl rahmat ridhonya Allah tadi lo, billah itu. Rasakan itu. Sampai muat tentang sholatnya, zikirnya ya, nanti malah liar kemana-mana pikirannya. Sampai contoh sholat ya, sholatnya metuan sampai wah, malah nggak khusyuk ya saya ya gitu, pasti gitu. Kenapa? Ya mergo ngadep Gusti Allah dengan penuh nafsu. Ya. Supaya apa? Kalau sudah billah, supaya lillah. Pokoknya 4 ini kita pegang dulu. Minallah, ilallah, billah, lillah. 4 ini. Ini prakteknya ya. Ideologinya ya, masih ada fillah, wajahidu fillah. Fillah itu total dengan Gusti Allah. Ada lagi ma'allah, innallaha ma, yang disebut ma'allah itu adalah innallaha ma'ana. Nggih. Bukan kita yang menyertai Allah, bukan. Nggak satupun makhluk itu mampu menyertai Allah, nggak satupun. Yang ada apa? Allah lah yang menyertai kita. Nah, jadi artinya ma'allah itu adalah innallaha ma'ana. Gusti Allah menyertai kita, ma'allah. Supaya apa? Ya nantinya kita
tawakal. Apa tawakal? Alallah. Sebenarnya ada 7 tadi. Minallah, ilallah, billah, lillah, fillah, alallah, ya, ma'allah tadi. Nah, tapi prakteknya 4 ini. Kenapa minallah? Minallah ini hakikatnya kita ini minallah semua, sudah, titik. Ilallah ini harus disertai ikhtiar. Sampai menuju kepada Allah ini harus ikhtiar loh ya. Nggak ada, udahlah kalau waktunya ilallah ya ilallah lah, saya tak tidur aja, nggak bisa. Harus ada ikhtiar. Ini tuh namanya syariat, harus disyariati menuju kepada Allah itu. Billah, billah, wilayah hakikat. Hakikatnya Allah semua ini sudah. Yang menganugerahi kita Allah semua. Supaya apa? Lah ini syariat lagi. Lillahi ta'ala, ikhlas. Ikhlas ya harus diusahakan. Kok aku nggak ikhlas ya? Astagfirullahaladzim, aku harus ikhlas. Ya. Jadi begitu ya Bapak Saudara sekalian. Ini ada tanya jawab nggak ini? Hah? Oh nggih, monggo pun. Bentar dulu. Alhamdulillah. Demikian tadi kajian mendalam dari Romo Kiai Haji Dr. Lutfi Hakim terkait dengan dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudi zilal. Yakin dalam benak panjenengan semua terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab di forum ini oleh Romo Kiai. Untuk itu dibuka satu termin saja untuk laki-laki 3 orang, kemudian perempuan juga 3 orang. Nggih. Panitia mic-nya. Monggo yang nggih Bapak duluan. Monggo yang kopiah putih itu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pikir dalam ini. Terus mari mata ini karena terjadi foto tapi video jadi pertanyaan kalau kami sehingga ini kan rata-rata di tokoh masyarakat daerah masing-masing terus menceramakan menirukan gaya demikian bagaimana hukumnya atau yang memfoto atau video ini untuk dijadikan apa namanya meniru gaya jangan atau bagaimana hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang kedua, monggo Pak nggih, Pak Ucip, monggo. Terkait dengan Tuikun Al-Hikam bin Alamatil Ihtimat Ma'al Raja Indah Wujud Zalan. Ini akhir-akhir ini saya merasa bahwa di media sosial banyak para alim, para ulama yang tidak terkontrol secara tidak sadar mereka mengedepankan keakuannya, keilmuan, sehingga mereka tidak mengedepankan maslahat tapi mereka lebih arah ke maslahatnya. Bukti berargumentasi di dalam media sosial
Ternyata terkait dengan apa yang ada di dalam kitab hikam ini, semua itu terjawab karena rata-rata mereka itu kurangnya rojak, kurangnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang panjenengan sampaikan tadi bahwa di antaranya jawabannya sebenarnya sudah terjawab. Khusnuzan bin alamatis surur. Kemudian harus selalu tidak boleh tertunda ketika mendapatkan nikmat, harus bersyukur ketika melakukan sebuah kesalahan, harus segera beristighfar dan seterusnya. Dan tadi juga ada kata kunci bahwa ketika kita melakukan sesuatu adalah akibat anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Cuman masalahnya banyak. Bagaimana kita ini agar apa yang menjadi jawaban panjenengan itu kami selaku orang awam bisa melakukan dengan baik. Dalam artian nggak Senin Kemis. Kita ketika melakukan sholat segera diingatkan oleh Allah rasa salah. Ketika kita mendapatkan nikmat segera bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini bukan persoalan gampang. Nah, realnya kayak apa Pak Yai? Kita ini supaya di dalam beraktivitas selalu bisa sesuai dengan ajaran-ajaran yang Panjenengan sampaikan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Satu lagi untuk yang laki-laki nggih. Monggo sing yang kopiah hitam. Maju mawon. Karena mic-nya ketelisut. Tadi ada kok sekarang tidak ada ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Yai dan kita mau disebutkan di antara binara majul iktimat ala amal nuqsanu raja' inda wujudiz zalal. Sedangkan namun dan kadang kita orang awam sering melakukan kesalahan dan tiap hari sebagaimana panjenengan sebutkan. Sedangkan di sisi lain diharuskan untuk tidak mengulangi kesalahan lagi yang sudah kita mohonkan ampun kepada Allah. Tapi kenyataannya ya terulang lagi, yaitu bagaimana solusinya? Artinya sulit menghindar dari kemaksiatan, sedangkan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, tapi ternyata ya masih mengulangi lagi dan terus seperti itu ya. Ampun matur nuwun. Matur nuwun. Tiga yakin nggih. Nggih. Monggo kalau mau mengajarkan pengetahuan misalnya dari YouTube saya, dari ceramah di sini kepada publik masyarakat, monggo. Ini ilmu itu ya ilmu ini Gusti Allah, itu ilmu kula gitu. Sampeyan aja sudah. Ya. Sing penting nawaitu lillahi taala, aku ini al-qusud ilallah. Kalau menyampaikan ya usahakan kita ini kan punya adab ya, adab ya paling minimal kita punya wudhu. Kalau ngajar itu harus punya wudhu gitu, batal wudhu sambil ngajar neng jero ati muni Allah 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 Allah. Insya Allah melaku dewe kok. Biar menurut Allah nanti yang menyerap, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, wah pemahamanku harus begini loh kamu, nanti jadi gitu. Ben Gusti Allah buka atine dewe-dewe. Kan penak gitu. Pokoknya ngaji tasawuf itu paling penak sebenarnya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini mempraktekkan supaya ya syukuriku gampang gitu. Jadi ngeten. Kita ini istighfar contohnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Puncak dari istighfar adalah at-taubatu anil istighfar. Malah nobati istighfar kita. Lu kok malah ngono? Gitu ya. Nobati rumongso iso istighfar. Lah itu. Syukur begitu. Wah, aku alhamdulillah so syukur aku. Itu yang harus ditobati. Syukur itu dari Allah. Istighfar itu juga dari Allah sebenarnya. Ya Allah, ini karena ampunanmu yang turun kepadaku, muncul istighfarku. Jadi sampean kalau istighfar, sekarang dimulai.
Astagfirullahaladzim. Itu harus husnudon, ya Allah, aku istighfar ini karena engkau sudah mengampuni aku istighfar. Bukan aku istighfar ampunanmu baru datang kelunuk-kelunuk, bukan. Nggih. Diwalik. Ini bahasa tasawuf nggih, seperti bahasanya Robiah Adawiyah ketika didatangi preman yang sudah mafia lah dia. Semua kejahatan dilakukan, taubat, tiba-tiba datang ke Robiah Adawiyah. Robiah, kamu tahu kan reputasiku sebagai mafia. Aku lakukan apa saja. Kalau aku bertobat, Allah ngampuni aku enggak? Apa jawab Robiah? Kalau Allah mengampuni kamu, kamu pasti bertobat. Lah, gitu loh ya. Bukan kalau kamu minta ampun pada Allah, Allah akan mengampuni. Bukan gitu jawabannya. Tapi kalau Allah mengampuni kamu, kamu pasti bertobat. Jadi paradigma mindsetnya dibalik. Makanya sampai kalau istighfar sing seneng, mergo wis diampuni. Ojo istighfare kesusu, wong diampuni kok seneng toh. Ya toh. Nanti kurang adab kita. Astagfirullahaladzim, terima kasih ya Allah, seneng. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cintanya Allah lo turun. Apa nih kita nggak bahagia? Syukur juga begitu. Itu ya. Kemudian tadi al-israr fi dzunub ya, bulan baleni ya. Jadi ada lima perbuatan yang dosanya lebih besar daripada dosa itu sendiri. Satu, memfasilitasi dosa. Sama ngupai orang, kamu berzina sana tak kasih duit. Itu yang ngasih duit lebih besar dosanya daripada tindakan orang itu. Dua, ya, dosa sebagai hobi. Sekarang ini dosa sebagai hobi marak. Akhir pekan kita maksiat di mana ya? Oh, itu diprogram itu oleh masyarakat perkotaan modern itu sampai diprogram. Program dosa itu ada gitu. Lah memprogram dosa ini lebih dosa daripada perbuatan ketika dia berdosa. Ada lagi meremehkan dosa. Dosa kecil aja. Loh, itu meremehkan dosa itu lebih besar daripada dosanya. Yang terakhir al-isror tadi, di bulan baleni. Dan di bulan baleni itu rasanya kayak nggak bersalah gitu. Biasa, saya kan biasa berdosa, nanti tobat lagi, nanti berdosa lagi. Lah, membiarkan itu lebih besar daripada perbuatan dosanya. Nah, dulu saya masih ingat ada seorang mahasiswa bertanya, Pak Yai, saya ini tomat gitu, tobat kumat. Saya sudah membaca komik siksa neraka Pak Yai, gitu, nggak mempan. Gitu. Saya baca buku tentang dosa-dosa besar, kok nggak mempan Pak Yai. Gimana ini solusinya? Ya sudah begini aja. Kamu kalau mau berbuat salah, dosa lagi, ingatlah kalimat ini. Kalau Allah ingin mengangkat derajat hambanya, maka Allah membukakan pintu-pintu taat. Seakan-akan pintu itu langsung ada di depan dia. Sebaliknya kalau Allah ingin menghinakan hambanya, Allah itu menutup pintu taat dan dibukakan pintu-pintu hawa nafsu. Jadi kalau kamu mau maksiat nih sekarang,
Nggak usah ingat siksa neraka, nggak usah ingat ini, nggak usah. Kamu cukup mengingat jangan-jangan Allah sedang menghina aku saat ini. Kok aku kok hawa nafsuku gede banget pengen maksiat ini. Nah, pasti nggak jadi kamu. Karena hinaan Allah itu lebih sadis ya, dibanding neraka. Nah, itu kira-kira saya kira itu ya. Nggih. Pripun cekap nggih, ibu-ibu. Dua saja. Nggih. Kalau begitu ibu-ibu dua saja ya. Monggo, Bu Lili sanes. Bu Wiwi, nggih monggo, Bu. Nggih. Nggih cekap. Selanjutnya Ibu Bu Lili. Buku tas. Saya ingin menjelaskan ayat karena arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena Yai tadi mengatakan bahwa jadi ini rahmatan lil alamin, ini rahmatan lil alamin apa? Tentunya menurut tasawuf yang berkaitan. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan yang bagus dari ibu-ibu. Monggo Romo Yai. Jadi begini, dulu saya waktu itu pernah, masih ingat saya ngajar di Paramadina, ngajar tasawuf, ada session tentang tasawuf lah waktu itu. Ada pertanyaan, Pak, rasanya kalau di masjid itu kita kok dekat dengan Allah, rasanya beserta Allah itu kok muncul gitu ya. Tapi kalau di tempat-tempat maksiat kok nggak ada Tuhan ya gitu. Ini gimana Pak, katanya gitu ya. Apakah Allah tidak menyertai kita? Jadi begini, kalau Anda di masjid, di tempat-tempat taat, Allah menyertai dengan fadl rahmatnya. Tapi kalau kamu di tempat-tempat maksiat, yang menyertai Anda Allah dengan sifat syadidul iqab lah, mau gitu ya. Allah maha menyiksa gitu ya. Allah maha menghina, Allah maha, mau kamu disertai sifat Allah yang itu. Kalau mau disertai itu ya tempatnya tidak di masjid-masjid, bukan di tempat-tempat kebajikan. Tetap kesertaan Allah meliput, tapi yang mana ini? Manusia diberi kebebasan memilih, karena kita punya akal, punya nafsu, suruh milih. Kowe pengen disertai aku yang mana nih? Dengan sifatku yang mana? Sampean paling ya, wah sifat engkau yang ar-Razzaq saja ya Allah. Itu pasti begitu. Jadi nah ini berkaitan juga tentang rahmat tadi, fadl rahmat. Jadi di suratul Fatihah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, lah ini an'amta, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi yang kita ikuti ini adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jangan sampai mindset di dalam pikiran kita selama ini jalannya orang yang diberi nikmat, wah fasilitas banyak, nggak ada masalah, tenang, asyik. Bukan itu
Coba jalannya para nabi, para syuhada, para solihin, waduh, mempertaruhkan nyawa, air mata, luar biasa. Malah itu yang disebut jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Di dalam nikmat itu ada apa? Di dalam nikmat itu ada fadl, ada rahmat. Jadi nikmat adalah rahmatnya Allah yang amah, yang merata. Rahmat adalah, jadi kalau nikmat adalah rahmatnya Allah yang merata, tapi kalau tapi kalau rahmat adalah nikmatnya Allah yang spesial. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha'. Yakhtassu, memberi spesial. Itu nikmatnya Allah yang spesial. Nah, ini jadi kalau kita wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, Kanjeng Nabi ini ikon rahmat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada nurul rasul yang ada di dalam setiap anfus jiwa kalian, orang-orang beriman ini ada. Makanya beliau ini rahmatan. Siapakah alamin? Alamin itu maksudnya manusia, karena manusia adalah mikrokosmos dari seluruh alam, baik alam syahadah, alamul ghuyub, alamud dunya, wa alamul akhirah, dan seterusnya. Itu ada dalam diri manusia. Dan di dalam dirinya, kalau boleh disebut DNA ya sekarang, tapi ini DNA spiritual ya, DNA nur. Setiap kita ada DNA nur, nurul rasul, sehingga laqad ja'akum rasul min anfusikum. Kalau kita menyadari gitu, maka mana tidak rahmat kalau begitu. Jadi sampai Allah menyebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti jejak nabiku, ada cintaku di sana. Jejak nabi itu loh, setiap langkah nabi, tindakan nabi, akhlak nabi, ucapan nabi, ada cintanya Allah. Bayangin. Jadi luar biasa kita umat Rasulullah ini, umat Muhammad ini ya, luar biasa sudah. Jadi kita syukuri betul. Bukan, nah mawujud daripada rahmat ya, kalau teman kita berbuat salah diingatkan, bukan dibiarkan. Kalau kita sayang kan begitu. Nur ini ditebarkan, bukan dipek dewe. Sampean pengen mlebu swarga dewe. Kebesaran Nabi justru ummati, ummati, ummati. Yang lain masih nafsi, nafsi, nasibku, diriku, keuntunganku, pahalaku. Nabi enggak. Kalau bisa seluruh pahalaku tak kasih umatku semua. Seperti pidatonya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, hai kalian pengen pahalaku, tak kasih semua kalian. Sekarang juga tak kasih. Pengen swargoku, tak kasih kamu semuanya. Aku nggak butuh, katanya gitu. Syekh Abdul Qadir Jailani lah, pengen ngabeh wis, pengen ambil. Jadi kita ini belajar menghayati ketika sampean Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa seluruh umat Islam ya Allah. Sampean bayangno wong sak donya Islam sing mati maupun yang hidup ada di hadapan Anda sedang mengamini doa sampean. Wal mukminin wal mukminat.
al ahya'i minhum wal amwat. Itu bukan ritual bacaan loh itu ya. Itu harus dihayati. Cara Nabi mendidik umatnya menjadi jiwa besar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni. Manusia yang berjiwa besar pasti memaafkan semuanya. Mohonin ampunan ya Allah. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Kalau kita jadi umat yang egois kan enggak. Lu yang dosa enak aja, gue yang mintain ampunan. Kan gitu. Itu berarti tidak berjiwa besar. Padahal semakin sampean memohonkan ampunan kepada muslimun iku mbalike ning sampean dhewe. Bayangin, ampunan orang seluruh dunia kembalinya ke sampean. Tapi sampean harus tulus ketika Allahumma ighfir astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyah wali jami'il mu'minin. Dihayat dada sampean begitu luas. Nah, saya kira ngoten nggih Pak Yai, nggih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga silaturahim ini langgeng. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.